Itu hari guru. Apa makna guru? Menurut kitab akhlak, yang manusia yang penceramah bilang, yang sang pengaji bilang, atau anak-anak yang sok soleh bilang, nggak berakhlak loh. Ya, banyak orang suruh berakhlak tapi tidak pernah diajarkan kitab akhlak. Ya, banyak tuh orang ngaji di mana itu kau punya akhlak loh. Harus belajar kitab akhlak. Begitu banyak masjid, musola segalanya, masjid yang terlalu bacaan kitab-kitab besar, orang suruh baca akhlak tapi nggak diajarkan kitab akhlak. Hal yang kecil, kitab apa? Targhib wa tahzib, akhlak. Ya, Anda selama mondok sampai kelar mondok, alhamdulillah belajar kitab akhlak. Ya, kurang lebih 15 tahun. Belajar akhlak itu ada kitab akhlaknya, ada kitab fikihnya, ada kitab akhlaknya. Ya. Nah, orang tua pakai akhlaknya, belajar ilmu akhlak. Sebelum berbuat harus tahu ilmu. Apapun seorang yang berbuat tanpa ilmu, habbaan mansuran, seperti debu yang ditiup oleh angin. Nyari lo berakhlak, besok nggak berakhlak. Di depan teman-teman bisa berakhlak kita, tapi sendirian kita nggak bisa berakhlak. Kenapa? Nggak ada pandangan ilmu akhlak, nggak diajarkan kitab-kitab akhlak oleh gurunya. Nah, kemarin hari guru, kita terusan hari guru. Ya. Siapa itu guru? Al-ustadz. Ustadz yaitu guru. Innal ustadzaka huwa allazi anqazaka min musihbatil jahli wa bassa fuadika ma yusirru insanan kamilan fadilan aliman alifan malaka wa ma alaika min huquqil wajibati nafi'an nafsaka wa ghairika munsharifan anir rajai ila fadail mahbuban lijamin nas manzuran ilaika bi'ainil waqar wal i'tibar. Ustadz nih. Siapa ya ustadz? Seseorang anqazaka min musibatil jahli. Seseorang yang bisa menyelamatkan seseorang daripada musibah yang sangat besar, kebodohan. Ya, bencana yang sangat besar di dunia ini bukan gempa bumi di mana-mana, tapi kebodohan. Seorang ini bodoh. Tahu bodoh? Alias bego. Tahu bodoh? Alias dongo. Ya, itu namanya bodoh. Bodohnya merokap. Kalau dalam ini merokap, bodohnya tersus. Orang kalau bodohnya jahil merokap udah parah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kemudian Allah jauhkan kayak kita semua daripada jahil murokab. Amin Allahumma. Amin. Jadi seorang ustadz anqazaka min musibatil jahlil, yang bisa menghilangkan, menyelamatkan daripada musibah kebodohan. Ya, ini kebodohan. Seseorang kecil nih, ketika seorang tadi belajar, diajarkan ilmu akhlak kepada gurunya, dia akan berbuat baik kepada manusia. Hal kecil. Contoh, ada orang bertanya sama kita, tanya jalan, Pak, jalan ini kemana sih Pak? Ya, alamatnya di mana sih alamatnya Pak? Dah, aneh anterin nanti. Pada jarak tempuhnya yang dia cari 1 kilo, jarak tempuh yang diantar sama orang tadi, biar orang tadi nggak nyasar, 1 kilo. Dianterin orang tadi, jo aneh anterin. Dan inti pakai motor inti, aneh pakai motor aneh, ikutin aneh. 1 kilo. Sampai sono tadi orang tadi terima kasih banget. Betul? Terima kasih banget gitu. Itu karena orang tadi yang nganter tadi diajarkan bukan suruh berakhlak, tapi diajarkan kitab akhlak. Tuh orang tadi makasih, Allah makasih. Gue baru ketemu orang kayak gitu. Paham ini? Ya, kalau orang tadi menyadari yang dia bisa terima kasih dengan orang tadi yang nganterin dia, kenapa orang nggak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segalanya, yang Allah kasih segalanya? Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Andai kata seseorang menghitung nikmat Allah yang berikan kepada dia nggak terhitung, kenapa sholat 5 waktunya tertinggal? Giliran manusia sekali selalu orang itu baik banget. Gimana sang pencipta nggak baik kepada seluruh manusia? Tuh, seorang yang dituntun dengan ilmu akhlak, dia akan anterin tuh. Kalau seorang lu suruh berakhlak, nggak akan ketemu, karena nggak dibajarkan kitab akhlak.
Paham? Tadi orang tadi terima kasih banget. Kok manusia kok lupa dengan zat sang pencipta Allah Subhanahu wa taala yang setiap detik per detik Allah kasih nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa nggak berarti terima kasih? Cuma 5 waktu terima kasih kepada Allah taala engkau lalaikan. Ketika manusia berbuat baik kepada engkau dikasih duit 1 miliar, kau ingat selalu namanya. Pada duit sangnya akan hancur semuanya. Ketika sang pencipta dari kau bisa dari tidur bisa bangun lagi bisa mulai. Kenapa kau nggak bisa bersyukur kepada Allah dan Rasulnya? Itu kan? Tuh, orang yang berakhlak, wow, senang. Orang berakhlak. Wah, orang nanya nih. Yuk gua anterin. Ya, takut lo nyasar. Ada map kadang-kadang bohongin. Lo masuk gang-gang, lo bawa mobil nih. Lo bisa nyasar. Betul? Ini orang berakhlak. Jadi, tadi tuh akibat karena guru-guru diajarkan oleh guru-guru yang bukan guru pembohong. Ya, yang bukan guru yang minta dihargai selalu, orang tadi murid tadi terbentuk akhlaknya menjadi akhlak yang mulia gitu. Terus ketika seorang tadi seorang guru tadi bisa meningkatkan dari sifat yang jahil, wa wa'asa min fuadika, terbentuk dia punya hati yang mulia. Guru ya, seorang guru yang misalkan sifat menghilangkan sifat bodoh dan dia membentuk akhlak yang mulia. Kenapa manusia sampai sekarang gak berpikir orang sekolah dari sekarang sekolah bukan bawa pensil, bawa buku, bawa celurit. Orang sekolah bawa parang. Siapa yang disalahin? Muridnya apa gurunya? Gurunya salah. Ada apa dengan gurunya? Ajar majelis taklim agama yang mengajarkan syariat-syariat agama, ilmu akhlak semua, yang sampai gurunya, sampai daripada sanadnya sampai daripada Rasulullah SAW yang bentuk akhlak yang mulia. Lu mau sekolah jam 1 sampai jam 12 kayak. Emaknya sampai bingung mau ujian tuh anak. Bingung emaknya mau ujian, tapi emaknya nggak pernah bingung gimana nanti emaknya diuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya anak yang nggak pernah bersyukur dari waktu ke waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau ujian tak usah ngaji dah, anjing itu. Nah, mau ngajian tak usah sholat dah, lu ngaji ajar yang bener, besok lu ujian. Orang bego seorang tua, sebego-begonya orang tua, nggak pernah tahu yang diharapkan nanti orang tua meninggal membawa anak yang soleh dan soleha. Nih belajar namanya. Ya, selama anak itu ngaji dengan sekolah, bodoh amat udah. Yang angkat derajat manusia bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Bingung emaknya, lu tuh ngaji dah, besok lu ujian. Mak tolol. Ya. Besok dia belajar bener. Belajar segitu dibikin pusing, diomelin. Kenapa? Ketika anak yang tak berakhlak tak pernah dimarahi. Kenapa anak ketika tidur, ya dia tidur padahal waktu sholat sudah masuk, kenapa nggak dibangunin? Biarin aja. Ya, kata emak ini biarin aja, dia baik ame gue ngasih duit mulu. Betul? Didiemin aja tuh anak. Tar lo makan tuh mak anak lo. Tenggelamkan mak anak lo dalam api nerakanya Allah Subhanahu. Oh, subhanallah. Di kelan dunia girang maknya, yarin dia nggak salat gak apa-apa, yang penting ngasih gue. Ya, mak Firaun tuh kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika dia terbentuk, dia hilang sifat bodohnya hilang, terbuka pintu hatinya. Ma yusirru insanan kamilah, dia akan menjadi manusia yang sempurna. Padilan yang utama, aliman yang mengerti, arifan yang lebih mengerti. Tuh, inilah seorang guru. Ya, kenapa di sekolah-sekolah segalanya nggak ada tuh guru-guru agama yang keluaran pondok pesantren yang jelas. Ya, masuk sekolah ini banyak kan pelajaran agama. Bingung mau pulang jam 1 jam 3 pelajaran itu aja, nggak pernah membentuk akhlak yang mulia yang diharapkan nama Allah dan Rasulnya dan kedua orang tua kita. Bagaimana anak tadi tercetak menjadi akhlak yang mulia, ya, terbentuk akhlak yang mulia, bukan akal-akal Yahudi yang kita pakai itu ya. Nih akhlak mulia. Jadi anak tadi onja insan yang kamilah, manusia yang manusia yang sempurna, fadilan yang utama, aliman yang mengerti, arifan lebih mengerti. Fa'ammalaka ma'alaika min hukukil wajibatin nafi'an nafsika wa ghairika. Dilakukan perkara-perkara yang hak yang diwajibkan
yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, yang 5 waktu, segala yang perintahkan dikerjakan sama dia, sehingga membawa manfaat kepada dirinya dan membawa manfaat kepada orang lah. Wallahu akbar. Indah gak guru itu ya? Tuh baru guru, baru kau bisa selamat hari guru. Siapa guru? Yang membentuk akhlak yang mulia, yang menghilangkan kejahilan, kebodohan, sehingga buka pintu hati dia. Bukan belajar tak pernah pandangan agama. Anak bingung disuruh bimbel, disuruh les. Siapa yang jadi anak tadi bego? Emaknya yang bikin anak bego. Kenapa? Bego banget. Karena emak ya doa ketika dia berbicara, anak bego, anak tadi bego. Emak nggak boleh sombong sembarang. Malangan harusnya emak lu anak pinter lu, tuh anak presiden lu, tuh anak presiden begitu. Mudah-mudahan lu godoan gede lu Kang Cilok. Wah, anak Kang Cilok gedinya. Itu mesti pinter, emaknya mesti ngomong pinter. Omongan emak doa. Bapak nggak kuat. Sampai bahkan bapak kuat, yang bikin luar biasa tuh ibu doa kita angkat. Tuh. Anak digoblokin, goblok lo. Belajar nggak bisa-bisa. Tuh anak goblok terus anak belajar nggak bisa, pinter lo. Nggak bisa-bisa. Tuh. Anak pinter. Bingung nih emak-emak sekarang pada bingung. Kenapa besok ujian? Dia Nabi bingung, orang sekolah gratis dikasih duit lagi, bego. Orang bego sebego-begonya itu. Dari duit dapat bego, santai aja. Yang penting sekolah. Dapat beras tiap bulan. Yang penting lo ngaji, yang bener ngaji sejam aja jadi besok hujan libur. Aduh kesianan banget betul. Terus ketika dia tadi ya menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, yang manfaat buat dirinya, nafsika wa ghurika, manfaat buat orang lain, munsoripan anir rojail ilal fadail mahbuban nijamin nas. Orang tadi ketika melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dijalankan pandangan-pandangan agama yang bisa dijalankan sama dia. Tuh, munsoripan anir rojail. Orang tadi jauh tuh dari perkara-perkara yang jelek, akhlak yang kurang baik, dia jauh. Ya, ilal fadailil mahbuban. Seorang tadi mempunyai sifat yang utama, mahbuban dijamin tas, sehingga dicintai manusia. Anak siapa itu ya Allah? Ya, sebelum subuh dia bangun di ke masjid. Anak siapa itu ya Allah? Pulang subuh dia ngaji, habis ngaji dibantuin orang tuanya, dibagi ke pasar. Dia nggak mau lemahin tuh orang tuanya. Dia habis ngaji dibantu nyapu rumah segala, pulang kerja, mau jalan kerja dicium tangan, "Assalamualaikum mak, jalan dulu mak ini." Dicium tangan mamanya bolak-balik. Giran mah Habib MK bolak-balik, memang kita nggak bolak-balik cium tangan. Ngetret tuh, cium tangan kan jauhir, pas batin ti doa. Ti doa, ya Allah, berkat doa emakku ya Allah. Pulang kerja ya Allah. Ya, berikan aku sebongkah emas. Jangan sebongkah belian segalanya. Nggak ada yang kagak. Allah maha kaya, kita punya Tuhan segalanya, sang maha kaya, sang maha agung, Al-Ghodiyun, maha kaya segalanya. Kenapa umat Islam pada takut dengan kelaparan? Kalau kita punya Tuhan sang maha kaya, yang kita ketakutkan nanti ketika pulang ke rahmatullah, mati kita di kuburan, tuh ketakutan. Ya, ketika kita di dunia ya nggak pernah tahu pandangan ilmu agama, tahu pandangan ilmu agama yang dengan guru-guru yang sombong, yang nggak pernah tahu takaran murid. Engkau nggak tahu, bang, sampein aja. Anak SD dibaca kitab Ihya, ya gurunya guru Kang Dodol. Anak SD dibaca kitab Ihya kan bego. Orang belum bisa alif-alifan lo bacain kitab Ihya. Orang belum bisa alif-alifan lo bacain kitab Hikam. Ya, guru begitu tuh, ya jeburin got. Biar kata dia alim. Kenapa? Guru yang tahu. Siapa guru? Dia paham tuh. Yang murid-murid itu IQ-nya beda. Bagaimana seorang guru tadi menyampaikan kepada murid-murid tadi, sehingga murid-murid tadi semuanya bisa memahamkan apa yang disampaikan. Murid takaran segelas, jangan lu kasih seember. Gitu ya. Terus tadi itu mahbuban jamin nas manjuron ilaika bi ainil wal waqar wal atibar. Selalu dipandang manusia, selalu dipandang sama manusia. Dia jadi patokannya manusia, jadi patokannya tetangga. No, lo lihat kayak dia, no, gue demen kata emaknya.
Lu lihat kayak dia tuh, ya cakep banget akhlaknya, baik banget sama siapa aja. Tuh mau ngomongnya enak tuh, ya seorang yang baca kitab akhlak nggak jadi penipu. Ada orang ngomongnya enak gitu ya, ngaji ngomong enak, nggak tukang tipu dia, deh, ya tukang tipu dia, tuh dinipu supaya apa tujuannya? Ada tujuan ya yang buat dia yang meraih, dia bisa meraih dapat duit banyak itu, ya kan? Tuh jadi orang tadi yang tadi tuh, yang dia seorang guru yang dia bisa menyelamatkan daripada musibah bodoh, yang membuka pintu hatinya sehingga manusia tadi menjadi manusia yang sempurna, yang utama, yang alim dan mengerti. Ya, orang tadi akan selalu mencari hak-haknya perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangannya sehingga nafi yang bermanfaat berinya, nafsika wa gharika, dan bermanfaat buat orang lain. Ini guru nih, baru namanya guru. Tuh. Fayajimuka ayahtiramuhu, wajib inti ayahtiram kepada guru inti, yang guru inti membukakan pintu hati inti sehingga inti menjadi manusia yang kamilah, manusia yang sempurna. Wajib ihtiram wa ta'jimu, wajib ihtiram inti memuliakan dan mengagungkan guru tadi. Allahu Akbar. Emak tadi wajib nih, emak yang punya anak tuh, anak-anaknya pada ngaji, tahu gurunya. Lu anak lu nggak ngaji, lu nggak tahu gurunya. Yang dia muka akhlak mulia, gila anak lu sekolah segala aja pengen tahu guru, dipanggil gurunya lu mau. Guru ngaji nggak mau, yang membawa anak tadi, menyelamatkan anak tadi ketika orang tua pulang rahmatullah, harapan lahir aja ditimang-timang anak soleh udah gede ngaji, lu biasa aja sama guru ngaji. Hah? Ya nggak ada ikhtiramnya emaknya, nggak ada takjimannya emaknya. Ya, kenapa emak suruh ikhtiram? Makanya nggak boleh kita sama guru tuh, emak kita sama guru ngomong yang enggak. Takut ilmu anak nggak manfaat. Mak yang ngaji dianterin, yang ngaji nih anak gua dibawain ngaji gitu, dianterin. Nih guru, nih rezeki, nih makanan, nih rezekinya buat guru. Begitu ya. Tuh, ini emak baik, bapak baik, makanya anda berharap kepada inti semua nanti menjadi orang tua, hormatin guru, ngaji anak-anak inti, ya biar itu inti selamat. Yanta jelisa baina yadaihi mu'addaban, dia duduk tuh ketika dia bisa ihtiram, dia bisa memuliakan, wa ta'jimuhu, wa ta'jimahu, mengagungkan, an yajlisa baina yadaihi mu'addaban, dia duduk di hadapan gurunya seorang yang beradab. Muntabihan, terus dia orang yang mendengarkan. Mut'ifan, sebagai orang yang lemah. Mutagayyiran, mutagayyiran binasi mu'tabiron binasoihi, sebagai orang yang mendengarkan nasihat-nasihat daripada guru. Tuh, dia duduk tenang, dia beradab kepada gurunya. Ya kan? Nih, seorang guru yang bawa kemuliaan kepada seorang amilan bikulima yursidika ilaih, dia mengamalkan apa yang dia tahu, sedikit yang dia tahu, banyak yang dia tahu, daripada pandangan gurunya, pengen mengamalkan, bisa mengamalkan, senang wah. Tuh, bentuklah, hilanglah sifat-sifat jahil, hilanglah sifat-sifat bodoh ketika sang murid bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Al-Fatihah.